مولاي صل وسلم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para saimin saimat rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik sedikit, menengah, banyak dan lain sebagainya, atau yang belum kita dapatkan, wajib kita syukuri dengan mengharap ridha dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Saimin sahimat rahimakumullah. Sesungguhnya di antara nikmat kepada kita adalah dibukakannya begitu banyak pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu adalah merupakan rahmat dan nikmat yang tiada terhingga bagi kita semua. Sehingga Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala pernah menguraikan di dalam sebuah hadis tentang pintu-pintu kebaikan itu sendiri. Pada suatu hari, Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang sekali. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'idni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaihi ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'u an-nar. Salatul rajul fi jawfil lail. Summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Hadirin jamaah saimin saimat rahimakumullah. Hadis ini begitu panjang menguraikan tentang pintu-pintu kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala itu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku amal perbuatan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau telah bertanya tentang yaitu sesuatu yang sangat besar sekali. Namun itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang mempersulit diri berarti ya sudah dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mudah maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh gampang, insyaallah bisa, maka akan dibisahkan oleh Allah Subhanahu. Saimin saimat rahimakumullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan engkau beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini penting. Ini pendasaran akidah
yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena setiap sisi-sisi kehidupan itu punya peluang untuk seorang berbuat syirik. Pasti itu. Ada peluang untuk berbuat syirik. Sering saya sampaikan dalam setiap ceramah dan tausiah-tausiah saya. Ya, contoh dengan keimanan dan ketakwaan kita. Biasa, iman, kalau hendak pergi, nanti di pasar itu pasti ada sebuah benda ataupun sebuah yang ditaruh di bawah dagangannya. Ketika ditanya, ini apa? Oh, ini penglaris biar cepat laris. Ini berarti nilai-nilai kesyirikan itu sudah masuk. Dia lebih iman kepada benda itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dijauhi. Kemudian melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Betul-betul istiqomah dengan itu. Membayar zakat. Nah, ini juga penting. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka, maukah aku tunjuk pintu kebaikan?" Ini yang ingin kami sampaikan, Soimin Soimat. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pintu kebaikan itu ada 3. Perisai, benteng. Sedekah, memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan yang ketiga, sholat seseorang di tengah malam. Yang saat ini kita laksanakan tarawih. Ingat, tarawih di rumah saja. Ya, di masa COVID-19 ini kita tarawih di rumah. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang telah saya bacakan tadi, yaitu dalam surat Sajadah ayat 16 sampai ayat 17. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pintu-pintu kebaikan itu ada 3. Pertama, puasa. Dan alhamdulillah kita sudah berpuasa. Bagi yang bisa berpuasa, kalau ada alasan syar'i tidak bisa melaksanakan puasa, ya tentu sebab tidak bisa melaksanakan puasa. Ini nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita, yang hanya punya waktu sekali dalam setahun untuk puasa Ramadan kita. Ini nikmat yang sangat agung, saudara-saudara sekalian, karena nikmat puasa yang agung ini, karenanya Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dengan puasa Allah Subhanahu wa taala angkat derajat-derajat kita. Kita sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering dibacakan oleh para penceramah itu, man ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Allah betul-betul menghapus dosa-dosa. Dengan puasa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan. Pendidikan jiwa, demikian kesabaran kita, melatih kedermawanan kita. Demikian pula mensyukuri nikmat berupa makanan yang sangat agung. Oleh karena itulah puasa membuka pintu kebaikan. Bagaimana tidak? Orang yang sedang puasa pasti dia lebih dekat kepada kebaikan dan amal-amal saleh. Dia lebih jauh dari maksiat. Hal ini dikarenakan syahwatnya ia telah tekan dengan lapar tersebut. Dengan lapar itulah yang menjadi hatinya menjadi bening. Saimin saimat rahimakumullah, begitu pula fikirannya menjadi jernih, sehingga pada waktu dia berbuka kepadanya dibukakan pintu-pintu kebaikan-kebaikan tersebut. Artinya terbuka pintu-pintu kebaikan. Maka pintu ilmu pun terbuka. Karena dengan jernihnya, beningnya pikiran, ilmu akan sangat mudah kita resapi, pelajari, dan kita hafalkan. Oleh karena itu banyak orang yang menghafal di bulan Ramadan ini. Amalan soleh pun terbuka karena dengan puasa syahwat ditekan. Tadi sudah kami sampaikan, kemudian keinginan berbuat maksiat pun tidak ada sama sekali, sekalipun ada tidak sebesar pada saat-saat kita tidak berpuasa. Pada saat itulah jiwa-jiwa berkeinginan untuk berbuat ketaatan dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itulah ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta wasiat tentang suatu amalan yang bisa dia amalkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada lelaki tersebut, "Alaika bis-shaum." Jadi hendaklah engkau melaksanakan puasa. La misla lahu. Jadi tidak ada yang bisa menyamai ibadah puasa ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa tidak ada tandingnya dari amalan-amalan lain. Oleh karena itulah ini adalah amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan, illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, amalan puasa tersebut hanyalah untukku, bahwa karena puasa itulah untuk Allah, berarti ada suatu keistimewaan yang diberikan kepada kita. Shaimin shaimat rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa nanti di hari kiamat akan ada kisos. Ketika seseorang menzalimi orang lain, maka dia akan membayar dengan seluruh amalan-amalannya. Ya, jadi perlu kita ingat, ini sering kita dengar hadis-hadis. Ya, jadi dia akan membayar dengan seluruh amalan. Puasa ini tidak akan diberikan kepada manusia karena puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan puasa, saudara-saudara sekalian. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat beribadah berupa puasa ini. Ya, janganlah kita menganggap bahwa ini hanyalah ibadah yang memberatkan kita. Tidak, bahkan ini yang memiliki manfaat yang besar untuk kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Yang kedua, shaimin shaimat rahimakumullah, sedekah. Sedekah itu bisa memadamkan dosa. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar ayatnya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya, perumpamaan orang yang menafkahkan, yang mengeluarkan nafkahnya wa ta'ala akan hartanya adalah serupa dengan satu butir benih yang ditumbuhkan, yang menumbuhkan, setelah ditumbuhkan kemudian akan tumbuh 7 butir. Di setiap 7 bulir itu ada, jamaah rahimakumullah, jadi 7 tangkai dan 7 kemudian dari semuanya itu akan keluar 100 biji. Jadi bisa 700, 1 jadi 10, jadi 100 jadi 700. Masya Allah. Jadi lipat-lipat. 1 kemudian keluar 7 tangkai, ya. Jadi dari ayat tersebut, ya, amwalahum itu kamasali habba ambatat sab'a sanabila. Jadi 7 tangkainya. Jadi setiap 7 tangkai ini ada 100 buah. Nah, maka 1 bisa jadi 100. Di ayat lain ada kelipatan 10. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man tasaddaqa bi adli tamarin min kasbi tayyibin wa la yuqbalullahu illa tayyiba fa innallaha yuqabbiluha li sahibihi kama yurabbi ahadukum hatta takunu mislal jabal. Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu senilai 1 butir kurma dari usaha halalnya. Butir, Pak. Jamaah rahimakumullah. Ingat. Sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya. Kepada seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Jadi Masya Allah, Soimat, bahkan di hari kiamat, di saat matahari dekat 1 mil
pasti kita akan mencari tempat berteduh. Ini belum 1 mil ini. Ya, masih jauh sekali bermil-mil. Sudah panasnya Masya Allah. Di dunia saja begitu panas, kita akan mencari tempat yang di rumah, sudah dan lain sebagainya. Nanti apalagi di padang mahsyar, ternyata orang yang bersedekah, dia akan berada di bawah naungan sedekah. Yang sedekah akan berada di bawah naungan sedekah makanannya. Ya. Jadi Masya Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, seorang akan berada di bawah naungan sedekahnya kelak di hari kiamat. Orang yang bersedekah dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan makanan, dengan apa saja, semua itu akan menjadi naungan kelak dia di akhirat dengan bersedekah. Oleh karena itu, orang yang senantiasa bersedekah, berinfak, memperhatikan orang-orang susah, orang-orang yang maka orang-orang yang tersebut, orang yang bersedekah ini akan dibuka pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah. Yang terakhir, ya, salat malam. Jadi tidak ada salat sunnah yang paling utama setelah salat 5 waktu kecuali salat malam. Bahkan Al-Quran paling banyak menyebutkan tentang salat malam ini. Ketika Allah menyebutkan tentang penduduk surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Masya Allah. Rasulullah SAW melihat ayat ini selalu memotivasi para sahabat. Karena memang orang-orang yang bangun di tengah malam ini atau sholat tahajud, yang sekarang ada sholat tarawih, tapi jangan sedih. Bisa nggak sholat tahajud? Bisa. Yang penting witirnya cuma 1. Kalau sudah witir saat tarawih, jangan witir lagi di tahajudnya. Jadi bisa. Dan itu beberapa pendapat ulama memperbolehkan. Nah, kalau ada yang mengatakan sudah cukup dengan tarawih, ya silakan, tidak ada masalah. Oh, saya mau lagi tambah, silakan. Yang penting witirnya 1 kali dalam semalam. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan sholat malam ini karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Sholat malam merupakan penggugur dosa kita juga. Sholat malam merupakan kemuliaan bagi seorang Allah. Orang yang senantiasa sholat malam, Allah akan berikan kekuatan di hatinya. Di waktu siang, dia senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para shaimin, shaimat rahimakumullah. Oleh karena perlu bagi kita bagaimana ketika Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah di kota Mekah, tentu hal ini sangat berat. Ternyata yang Allah anjurkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat malam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam ini lebih memperkokoh hati, dan itu ibadah yang paling baik. Ini adalah obat kegalauan. Jadi orang yang gelisah, galau, merana, itu gegana, dia perlu memperkuat sholat malamnya setelah sholat wajibnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, 3 pintu kebaikan ada di bulan Ramadan. Di waktu siang kita berpuasa, di waktu malam kita sholat tarawih, tinggal 1 lagi, yaitu sedekah. Ya, bersedekah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita. Insya Allah orang-orang yang paling dermawan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih dermawan lagi ada pada bulan Ramadan ketika mereka bertemu dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan daripada kebaikan-kebaikan dalam bersedekah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan ini. Karena pintu kebaikan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita akan lebih berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah, shaimin shaimat, semoga Allah menerima puasa kita.
menerima salat tarawih kita, tahajud kita, dan yang ketiga adalah sedekah kita. Sekecil apapun, keikhlasan dalam mengeluarkan adalah merupakan pintu kebaikan dan terhapusnya dosa-dosa kita, dan kelak di akhirat sedekah akan menaungi kita insya Allah. Demikian tausiah pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga memberikan keberkahan bagi kita dan terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi kita semua. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.